Selamat pagi buat siswa kami kelas 7. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 8 Pematang Siantar dan selamat buat siswa-siswi kami yang telah dinyatakan diterima di SMP Negeri 8 Pematang Siantar untuk tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini adalah hari kedua para siswa kami mendapatkan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun materi yang akan dibawakan oleh saya ada dua. Yang pertama tentang pendidikan karakter, yang kedua tentang tata tertib sekolah. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri buat siswa kami yang kelas 7. Nama saya yang sering disebut para siswa dengan sebutan Ibu NH dan Ibu sebagai WKS kesiswaan di SMP Negeri 8 sekaligus sebagai guru bidang studi Bahasa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya harus kami nyatakan di sini oleh karena situasi COVID yang sampai saat ini belum juga tuntas, maka masa pengenalan lingkungan sekolah buat siswa kami yang kelas 7 dilakukan secara daring. Mengenai tatap muka, kapan itu kita laksanakan, mari sama-sama kita tunggu surat edaran yang nantinya akan diedarkan melalui sekolah. Untuk itu, untuk selanjutnya, marilah para siswa kami mengikuti materi yang akan Ibu bawakan. Yang pertama, yang mau saya sampaikan adalah tentang pengertian pendidikan karakter. Sebelum saya memaparkan apa itu pendidikan karakter, para siswa kami terlebih dahulu harus tahu apa itu karakter. Karakter, kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat, dan estetika. Setiap makhluk hidup, setiap khususnya yang namanya manusia, punya karakter, punya perilaku, punya watak. Itulah kelebihan kita manusia dibanding dengan makhluk hidup yang lainnya. Untuk itu, alangkah baiknya kita mensyukuri karena kita dilebihkan oleh Tuhan sebagai ciptaannya punya perilaku atau watak. Yang kedua, pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah suatu upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai, sehingga peserta didik punya perilaku sebagai insan yang beradab. Artinya di sini, sesudah para siswa kami mendapatkan yang namanya suatu pendidikan karakter, tentu diharapkan di sini para peserta didik kami atau siswa kami bisa mengenal siapa dirinya, bisa mengetahui apa motivasi, apa kelebihan, apa kekurangan dari para siswa kami. Dan bagaimana para siswa kami pedulikah dengan lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Tentu sesudah mendapatkan pendidikan karakter, hal-hal inilah yang harus terpupuk, yang harus ada pada diri siswa-siswa kami. Pendidikan karakter itu suatu sistem. Yang namanya sistem adalah suatu ikatan, terikat. Suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku kepada warga sekolah. Apa saja yang mau ditanamkan untuk para siswa kami, khususnya kelas 7? Yang pertama, pengetahuan. Tentu diharapkan para siswa kami, ketika kita bersekolah, ada yang disebut dengan bertambahnya pengetahuan. Karena itulah tujuan
dari kita yang bersekolah, tambah pengetahuannya, tambah ilmunya. Jangan sampai ketika kita sudah menjadi warga sekolah, ketika anak didik kami sudah disebut sebagai siswa, tetapi tidak bertambah pengetahuannya, tidak bertambah ilmunya. Jika hal itu terjadi, berarti pendidikan karakternya sia-sia. Pendidikan karakter yang diharapkan tidak bertambah. Yang kedua, kesadaran atau kemauan. Kesadaran untuk bagaimana? Kesadaran untuk menambah pengetahuan. Bagaimana supaya tambah pengetahuan? Tentu satu kata yang bisa Ibu katakan di sini, yaitu dengan belajar. Kemudian, memiliki suatu tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua yang ada di sini adalah manusia-manusia yang beragama, manusia-manusia yang taat untuk beribadah. Setiap kita punya agama masing-masing, punya aturan tata ibadah yang berbeda-beda, tetapi semua intinya itu adalah satu, taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Silakan. Bagaimana para siswa kami melaksanakan ibadahnya? Bagaimana para siswa kami menghadap Tuhannya? Semua itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai baik. Kemudian, bagaimana supaya melalui pendidikan karakter, para siswa kami memahami diri sendiri? Tadi sudah saya katakan bahwa setiap manusia sudah ditakdirkan untuk memiliki yang namanya watak. Setiap manusia sudah punya yang namanya kepribadian. Jadi ketika kita mendapatkan pendidikan di dalam membentuk karakter kita, tentu yang paling utama di sini adalah tertanam jiwa atau diri sendiri. Sesudah kita mengenal diri kita sendiri, barulah kita mengenal yang namanya sesama. Siapa itu yang disebut dengan sesama? Sesama itu boleh lingkungan teman. Boleh lingkungan teman ini di sekolah. Boleh di lingkungan masyarakat atau lingkungan yang lainnya. Kemudian rasa cinta kebangsaan. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus cinta sama bangsa kita. Seperti saat ini, di masa COVID. Oleh karena cinta kita dengan bangsa kita, apa yang telah diaturkan oleh pemerintah untuk tetap prokes, untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan, tetaplah kita pelihara. Itu tanda bahwa kita cinta sama bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai karakter yang bagaimanakah yang ada pada siswa? Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa di sini adanya nilai-nilai karakter cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada diri sendiri, tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan cinta pada diri sendiri bukanlah sifat individual, tetapi memahami bahwa di dalam diri sendiri ada nilai-nilai yang baik yang akan tetap terpelihara di dalam diri kita. Yang ketiga, moral. Nah, semua insan manusia punya moral, tidak ada yang tidak. Moral ini harus terpupuk, harus terpelihara. Karena inilah nanti yang dapat membentuk karakter dari siswa kami. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kita harus mampu mengenal sesama kita. Jangan hanya memiliki sifat rasa individual, tetapi yang namanya kebersamaan harus tetap terpelihara. Kemudian kita harus bisa membaca, melihat apa yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir, sebagai bangsa Indonesia, kita cinta akan bangsa Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, karena situasi saat ini yang belum mendukung kita untuk bertatap muka, maka tetaplah terpeliharalah yang namanya protokoler kesehatan, khususnya buat siswa kami. Jika suatu saat para siswa kami datang ke sekolah atau
datang ke tempat yang lainnya, tetaplah menggunakan masker atau hal yang lainnya yang sifatnya untuk memelihara kesehatan. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para siswa kami, tahapan dalam pembentukan karakter, supaya bisa nantinya siswa itu punya karakter yang terpuji. Yang pertama adalah mengetahui tahapan pembentukan karakter bagi siswa yang paling dasar adalah mengetahui. Jadi kalau mengetahui ini, yang dimaksud dengan mengetahui, bisa mengetahui hal-hal yang mulai dari hal yang kecil. Karena tahu, makanya dilaksanakan. Apalagi siswa SMP. Siswa SMP tidak siswa SD lagi. Sudah mulai belajar mengetahui jauh lebih banyak daripada ketika para siswa kami mengecap pendidikan di SD. Sesudah mengetahui, yang kedua memahami. Arti memahami di sini, apabila sesuatu hal dilakukan, sudah diketahui oleh siswa kami itu tidak baik, lalu langkah yang kedua memahami. Kenapa itu dikatakan tidak baik? Dicari. Kok tidak baik ya? Ketika kita memahami atau menyimak, langkah yang ketiga adalah membiasakan. Kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik, maka langkah yang selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui itu tidak baik, kita biasakan. Supaya kita menerima bahwa yang tidak baik itu tidak boleh kita laksanakan. Apa contoh? Contoh, hal yang kecil di situasi COVID saat ini. Kita sudah mengetahui bahwa dengan menggunakan masker adalah salah satu hal yang membuat kita terhindar dari COVID. Kalau kita sudah tahu, yang kedua kita pahami, kok bisa hanya dengan menggunakan masker kita terhindar dari COVID? Itu salah satunya. Belum lagi yang lainnya. Nah, kalau kita sudah menggunakan masker, kita sudah paham bahwa masker itu punya manfaat yang besar, lalu menggunakan masker ini kita biasakan. Jika hal itu sudah terbiasa, maka langkah yang selanjutnya adalah meyakini. Kita yakin bahwa dengan menggunakan masker, maka kemungkinan besar kita terhindar dengan yang namanya tertularnya COVID-19. Kemudian yang selanjutnya, melakukan. Melakukan apa? Ya, mengetahui, memahami, membiasakan, dan meyakini harus kita lakukan. Jangan hanya kita mengatakan, ya saya sudah tahu, saya paham, saya sudah biasakan, saya sudah yakini bahwa masker itu sangat berguna. Tetapi harus dilakukan, dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, mempertahankan. Artinya, pemakaian masker ini harus tetap kita pertahankan, apalagi selama COVID-19 masih tetap ada di negara kita ini, khususnya di kota yang kita cintai ini. Jadi, satu hal yang bisa kami katakan di sini buat para siswa kami untuk memahami yang namanya karakter ini, ada beberapa hal yang mendasari keimanan kita, supaya kita tercipta menjadi manusia yang berkarakter. Ada akhlak. Ada akhlak yang sebenarnya sudah tertanam di dalam diri kita. Akhlak itu didasari oleh yang pertama, kecerdasan hati. Hati ini cerdas. Hati tidak bisa menipu. Hati sangat lembut. Makanya selalu kita katakan, menurut hatiku, menurutku. Nah, di situ hati yang berbicara.
Karena hati tidak bisa dibohongi, oleh karena itu, kami harapkan para siswa kami adalah anak-anak yang punya hati yang baik, sehingga dapat menerima misalnya pembelajaran dengan baik. Yang kedua, pikir. Pikir itu di mana? Di otak. Olah pikir. Manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk hidup yang cerdas. Oleh karena kecerdasannya, maka manusia menjadi makhluk-makhluk yang kreatif. Makhluk-makhluk yang penuh dengan analitis, suka mengkritik, tetapi dalam hal ini tentu kritik yang sehat. Yang ketiga, di dalam diri manusia yang beriman punya rasa cinta. Cinta pada siapa? Yang pertama, mungkin cinta pada orang tua, cinta pada tanah air, punya sayang, punya kasih, punya semangat, punya rasa kebangsaan, bekerja keras. Tentu dalam hal ini, buat para siswa kami yang dimaksud dengan kerja keras adalah belajar keras. Kemudian, iman yang seterusnya adalah iman yang sehat. Sehat di sini bisa beragam artinya, bisa dualisme. Sehat secara fisik, sehat secara fisikis. Nah, hal-hal seperti yang kami sebutkan tadi ada di dalam pilar keluarga. Sebelum dibentuk di lingkungan sekolah, tentu para siswa kami telah terbentuk karakternya di keluarga. Di keluarga yang didapatkan oleh para siswa kami dari orang tua ataupun sanak famili yang lain, yang pertama adalah jujur serta bertanggung jawab. Setiap anggota keluarga tentu mempunyai suatu persepsi, mempunyai suatu sikap dan pola tindak yang sama di dalam pengembangan karakter para siswa kami. Yang kedua, cerdas. Harapan dari orang tua para siswa kami kepada anak-anaknya sehingga kamu disekolahkan oleh orang tuamu, yang pertama adalah supaya para siswa kami punya yang namanya tata tertib serta etiket. Yang kedua, harapan dari orang tua siswa kami kepada anak-anak kami yang telah dibentuk oleh orang tuamu di keluargamu ketika kamu mengecap pendidikan di sekolah adalah supaya perilaku karaktermu semakin kuat. Dan yang terakhir, harapan dari orang tuamu ketika kamu bersekolah supaya para siswa kami punya pembelajaran yang baik. Itulah yang diharapkan oleh orang tua para siswa kami kepada anak-anak kami sehingga kamu disekolahkan oleh orang tuamu. Untuk itu, sebagai pilar keluarga yang menjadi harapan orang tua kepada siswanya, kepada anaknya, melalui kecerdasan sebagai karakter utama pilar keluarga, diharapkan terdapat pada para siswa kami. Demikian juga dengan pilar sekolah. Apa harapan sekolah terhadap siswanya? Tentu yang pertama, supaya karakter anak didik kami melalui berbagai kegiatan sekolah, khususnya yang ada di sekolah ini, terbentuk. Bagaimana supaya karakter para siswa kami terbentuk? Kami mencoba melakukan berbagai kegiatan sekolah, tetapi oleh karena situasi sampai saat ini belum memadai, karena sudah sama-sama kita ketahui ini adalah bukan saja masalah nasional,
tetapi masalah dunia, masalah internasional, maka kegiatan-kegiatan sekolah yang biasanya dilaksanakan di sekolah ini atau kegiatan ekstrakurikuler tidak dapat kita laksanakan. Walaupun banyak sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini, misalnya kegiatan pramuka, kegiatan olahraga, UKS, kegiatan anak-anak yang berkecimpung, yang punya keinginan untuk mengikuti setiap olimpiade, ada di sekolah kita ini, ataupun kegiatan lainnya. Tetapi kita harus melihat situasi yang belum mendukung sampai saat ini. Tentu, walaupun seperti itu, diharapkan para siswa kami tetap terbentuk menjadi para siswa yang kreatif. Kemudian, kalau kita perhatikan, tetap kami menyatakan di sini, harapan dari orang tuamu, harapan kami selaku gurumu kepada para siswa kami punya karakter yang jujur, cerdas, bertanggung jawab, peduli, serta kreatif. Itulah harapan dari kami sebagai guru, sebagai orang tuamu, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dinyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang, nah ini harus dicatat para siswa kami, tuntutan dari pendidikan nasional agar para siswa kami punya karakter sesudah mengecap pendidikan tentunya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah harapan dari kami, 5 saja dari 8 potensi peserta didik bisa dikembangkan oleh para siswa kami yang SMP, itu sudah kita ucapkan syukur, dan harapan kami benar-benar yang namanya karakter pendidikan terlaksana khususnya di SMP Negeri 8. Yang kedua, tentang tata tertib sekolah. Apa itu tata tertib? Tata tertib sekolah itu adalah kaidah, aturan, susunan, atau cara menyusun sistem. Tata tertib sekolah itu merupakan serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah. Guna tata tertib sekolah adalah terciptanya suasana belajar yang kondusif. Tentunya, di dalam pelaksanaan tata tertib sekolah tersebut dilengkapi dengan seperangkat sanksi. Artinya kalau anak didik kami tidak mematuhi tata tertib sekolah, ada hukumannya. Ada hukuman yang diberikan kepada mereka pelanggar tata tertib. Makanya, apalagi sebagai siswa, berusahalah untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Karena pelaksanaan tata tertib sekolah itu merupakan suatu bentuk wujud disiplin. Hanya melalui disiplinlah, maka kita bisa berhasil. Apa itu disiplin? Disiplin itu suatu bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Nah, apa manfaatnya? Apa manfaatnya tata tertib sekolah buat siswa? Banyak. Misalnya 1, melatih kedisiplinan siswa.
disiplin untuk belajar, disiplin untuk datang ke sekolah, disiplin dalam berpakaian, dan seterusnya. Yang kedua, dengan adanya tata tertib, menghapus kesenjangan status sosial orang tua ataupun wali. Jadi di sini, tata tertib itu mengikat semua warga. Tidak ada di sini golongan kaya, golongan miskin, kaum rendah, kaum tinggi, tidak ada yang seperti itu. Kita semua sama, punya status sosial yang sama. Jadi lewat tata tertib sekolah, yang namanya kesenjangan status sosial tidak ada. Yang ketiga, menanamkan sikap sopan dan hormat. Lewat tata tertib sekolah, diharapkan para siswa kami punya sikap sopan dan hormat. Sopan pada orang yang lebih tua darimu, hormat dengan orang yang lebih tua darimu, sopan kepada gurumu, sopan kepada orang tuamu, hormat kepada orang tuamu, hormat kepada gurumu, ataupun masyarakat yang lainnya. Yang keempat, menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Karena para siswa kami adalah warga sekolah, tentu ketika kita sudah memperoleh tata tertib, kita belajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya, bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap pelajaran yang ada, bertanggung jawab mendisiplinkan diri, di mana jika dikatakan di sekolah 15 menit sebelum bel sudah harus berada di sekolah, bertanggung jawab untuk berpakaian sekolah yang rapi, bertanggung jawab untuk hal yang lainnya. Kemudian manfaat tata tertib sekolah juga mengurangi terjadinya benturan sehingga situasi bisa terkendali. Nah, di dalam tata tertib sekolah tadi sudah Ibu katakan itu adalah mengikat para siswa kami. Artinya tata tertib itu merupakan suatu kewajiban. Selain kewajiban, para siswa kami punya hak. Apa hak siswa kami di sini? Pertama, punya hak untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, punya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, punya hak untuk meminjam dan menggunakan sarana di sekolah. Ini misalnya adalah meminjam buku paket. Tetapi tentunya ketika anak-anak kami punya hak meminjam buku paket sekolah, juga nanti mengembalikannya di dalam keadaan baik. Didapatkan dalam keadaan baik, dikembalikan juga dalam keadaan baik. Punya hak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, oleh karena situasi yang sampai saat ini belum mengizinkan, maka kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk sementara kita tiadakan. Siswa kami juga mempunyai hak untuk menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan yang ada di sekolah kita ini. Kemudian, siswa kami juga punya hak untuk mendapatkan bimbingan dari para guru. Apabila para siswa kami ingin bertanya misalnya kepada guru, itu adalah hak siswa kami untuk bertanya, dan guru pasti memberikan jawaban, pasti membimbing anak didik kami sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi. Jadi seperti yang kami katakan tadi, ada hak, ada kewajiban. Apa kewajiban siswa kami? Tadi sudah saya tuangkan di sini, tetapi tidak salah jika saya ulangi kembali. Yang pertama, menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, ataupun pegawai di lingkungan SMP Negeri 8 ini. Jangan
karena ibu itu masuk di kelasmu, hanya ibu itu yang kamu hormati, ketemu di jalan, anak-anak kami lupa atau pura-pura lupa. Jangan oleh karena itu adalah seorang pegawai, lalu para siswa kami tidak mau tahu. Tidak seperti itu maksudnya. Tetapi di sini adalah menghormati dan menghargai seluruh warga SMP Negeri 8. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib. Yang ketiga, hadir di sekolah paling lambat 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Seterusnya, aktif mengikuti kegiatan upacara bendera, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib serta menyerahkannya atau melaporkannya tepat waktu. Berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Potongan rambut juga sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh sekolah, serta memelihara dan menjaga lingkungan sekolah. Ini bisa kita laksanakan sebaik mungkin ketika kita sudah tatap muka. Tetapi di masa COVID yang saat ini sampai sekarang belum juga tuntas, maka hal itu sulit untuk kita laksanakan. Nah, ada tata tertib siswa kami di masa COVID-19 ini ketika masuk area SMP Negeri 8. Jadi ketika kita memasuki area SMP Negeri 8 oleh hal-hal tertentu, mungkin ada yang dibutuhkan oleh para siswa kami. Misalnya, kalau dana PIP keluar, maka yang dibutuhkan adalah surat keterangan yang harus diambil dari sekolah. Nah, ketika anak didik kami mau mengambil surat keterangan tersebut, maka untuk memasuki area SMP Negeri 8 di masa COVID ini, yang pertama yang perlu kamu perhatikan adalah wajib memakai masker. Tubuh di depan. Jadi sebelum memasuki area SMP Negeri 8, anak-anak didik kami sudah diukur dulu suhu tubuhnya. Kalau misalnya 37 ke atas, maka tidak layak untuk masuk lingkungan SMP Negeri 8. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ini banyak di lingkungan kita, sudah disediakan oleh sekolah. Yang keempat, dilarang berkerumun. Ya, kami harapkan anak didik kami tidak berkerumun, baik di lingkungan sekolah, sewaktu datang, ataupun di luar sekolah. Kemudian tetaplah mematuhi prokes yang sudah diterapkan oleh Satgas Penanganan COVID. Lalu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak didik kami juga mempunyai tata tertib karena masa COVID, tentu tata tertibnya berbeda dengan masa tidak COVID. Apa tata tertib siswa kami di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ daring dan luring SMP Negeri 8. Yang pertama, nah ini sebisa mungkin ditulis, disimak, dilaksanakan, dan jangan lupa. Yang pertama, tidak diperbolehkan bermain di luar rumah selama kegiatan belajar mengajar pembelajaran jarak jauh berlangsung. Tidak diperbolehkan bermain di luar rumah selama kegiatan belajar mengajar PJJ berlangsung. Ya, ini dicatat, kalau perlu dipoto, lalu nanti anak didik kami mencatatnya di buku catatannya supaya tidak lupa. Yang kedua, persiapan KBM, persiapan kegiatan belajar mengajar. Sudah adalah anak didik kami di meja belajarnya pukul 7. Karena kegiatan belajar mengajar kita dimulai pukul 7.30 atau jam 8 dan berakhir pukul 12. Ini nanti akan kami buat jadwalnya. Akan dibagikan di grup WA para siswa kami.
bagi yang menggunakan daring, dan luring akan kami tempelkan di papan pengumuman. Kemudian, siswa wajib mengikuti setiap mata pelajaran dari pukul 7.30 atau pukul 8. Nanti akan kami share jadwal yang seyogyanya harus dilaksanakan diikuti oleh para siswa kami. Dari pukul 7.30 atau pukul 8 sampai dengan pukul 12 WIB. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan. Tentunya kalau tanggal merah, tidak perlu anak didik kami misalnya mengabsen. Kalau belajar, tentu itu menjadi suatu kewajiban dari para siswa. Lalu yang selanjutnya, siswa yang tidak masuk karena sesuatu hal harus ada pemberitahuan dari orang tua siswa secara tertulis atau berkomunikasi dengan guru mata pelajaran saat itu dan atau wali kelas secara langsung. Kami ulangi kembali, siswa yang tidak masuk karena sesuatu hal harus ada pemberitahuan dari orang tua siswa secara tertulis atau berkomunikasi dengan guru mata pelajarannya saat itu dan atau wali kelas secara langsung. Kemudian, siswa yang lebih dari 3 kali berturut-turut tidak hadir di kelas PJJ tanpa keterangan, siswa yang lebih dari 3 kali berturut-turut tidak hadir di kelas PJJ tanpa keterangan, maka orang tuanya akan dipanggil. Yang selanjutnya, tata tertib siswa kami pada PJJ di masa COVID saat ini. Peserta didik atau anak didik kami harus sudah mempersiapkan diri, kuota internet, dan memastikan bahwa jaringan internetnya berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Harus sudah mempersiapkan diri, jangan nanti ketika belajar, sudah masuk pelajaran misalnya matematika, lalu anak-anak kami mengatakan tidak ada kuota internetnya. Jaringannya tidak ada, Bu. Ininya tidak ada, Pak. Tidak bisa seperti itu. Ketika kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, maka persiapkan segala sesuatunya. Persiapkan dirimu, persiapkan kuota internetmu, dan jangan ada alasan jaringan internetnya tidak ada. Pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan atau daring, dan ada juga pembelajaran secara luring, luar jaringan bagi siswa yang terkendala secara teknis. Misalnya, HP para siswa kami tidak ada, atau kuota internetnya habis. Silakan datang ke sekolah. Jadwalnya akan ditentukan kemudian. Siswa belajar di rumah masing-masing. Siswa wajib menyiapkan seluruh perlengkapan pembelajaran daring luring. Jadi ketika anak didik kami belajar secara daring misalnya, sebelum daring, perlengkapan pembelajarannya sudah tersedia di meja belajarnya. Kemudian, siswa mempunyai akun email dengan menggunakan nama masing-masing. Tidak diperbolehkan membawa nama lain atau nama samaran. Ini banyak ini dijumpai di siswa kami. Kalau ujian misalnya Ali, di akunnya nanti bisa namanya Sisilia. Jadi jangan yang seperti ini. Siapkan akun emailmu masing-masing. Selama pembelajaran berlangsung, siswa dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain, kecuali apa yang telah ditentukan. Kami harapkan supaya tidak ada bahasa anak didik kami tidak bisa dibuka, Bu, tidak bisa seperti ini. Yang namanya aplikasi permainan game di HP-mu, silakan dikurangi. Ibu tidak mengatakan harus kau hapus semua, tetapi dikurangi. Cara menguranginya juga jangan 1 atau 2.
Lebih baik jika permainan orang tua atau walinya yang datang ke sekolah untuk mengambil materi-materi pelajaran. Jadi seperti biasa yang kami laksanakan, biasanya setiap hari Senin atau hari Selasa, orang tua wali siswa kami yang menggunakan sistem pembelajaran luring datang mengambil materi pelajaran selama 1 minggu tersebut. Di minggu depannya barulah diantarkan kembali hasil tugas dari anak-anak kita sekaligus mengambil materi pembelajaran selama 1 minggu berikutnya. Biasa seperti itu yang kita laksanakan. Tetapi itu pun nanti akan kita perhatikan apakah itu akan tetap diterapkan dengan model yang seperti itu atau mungkin ada perubahannya, nanti akan kami ungkapkan lebih lanjut. Sampai di situ yang bisa kami sampaikan. Semoga para siswa kami khususnya dalam keadaan sehat. Ingat, jadilah anak-anak yang disiplin, jadilah anak-anak yang berkarakter, agar ilmu yang kami peroleh tidak sia-sia, tetapi ilmu yang bisa kamu bawa sampai kapanpun, sampai kamu suatu saat punya pekerjaan. Jadilah menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang penuh dengan kedisiplinan. Di situasi COVID seperti ini, tetaplah pelihara kesehatanmu, jaga kesehatan, salam sehat, dan terakhir Ibu ucapkan terima kasih.